Martin Luther adalah seorang profesor teologi di Jerman. Ia juga seorang konverso pendeta biarawan di Agustinian, dan ia juga tokoh penting dalam reformasi. Ia lahir pada tanggal 10 November tahun 1483 dan ia meninggal pada tahun 1546 di umur yang ke-62 tahun. Ayahnya adalah Hans Schrader dan ibunya adalah Margaret. Ayahnya adalah pemegang sewa tembaga dan peleburan dan menjabat sebagai salah satu dari tempat perwakilan warga di dewan lokal. Dia memiliki beberapa saudara laki-laki dan juga beberapa saudara perempuan. Ayah Luther memiliki ambisi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia bertekad agar Martin putra tetuanya menjadi seorang pengacara. Ia mengirim Martin ke sekolah Latin di Mainz, kemudian di Magdeburg pada tahun 1497 dan juga ke Innsbruck pada tahun 1498. Ketiga sekolah itu berfokus kepada yang disebut trivium, yaitu tentang tata bahasa, retorika, dan logika. Luther pun kemudian membandingkan pendidikannya dengan api penyucian dan neraka pada usianya yang ke-17 tahun. 1501 dia memasuki Universitas Erfurt yang kemudian digambarkan sebagai rumah bir dan rumah bordir. Di sana dia diajarkan bangun jam 4 pagi untuk melakukan kegiatan hari belajar menghafal dan melakukan latihan spiritual yang melelahkan, dan ia menerima gelar masternya pada tahun 1505. Sesuai keinginan ayahnya, dia mendaftar di bidang hukum tetapi tidak bertahan lama. Ia langsung keluar karena ia merasa tidak ada kepastian. Luther mencari jaminan tentang kehidupan dan tertarik pada teologi dan filsafat. Namun, dia juga merasa tidak ada kepastian dalam jurusan tersebut. Di dalamnya tidak mengajarkan tentang cinta akan Tuhan. Sementara hal itu lebih penting baginya. Pada tanggal 2 Juli tahun 1505, ketika kembali ke universitas dengan menunggang kuda, dan pada saat ia pulang, sambaran petir menyambar dekat Luther selama badai petir. Kemudian pada waktu ia pulang, ia memberitahu kepada ayahnya bahwa ia takut akan kematian dan penghakiman ilahi. Mulai saat itu dia meninggalkan Universitas Filsafat dan membuang semua buku-bukunya, dan ia memasuki Via Santo Agustin di Edward pada tanggal 17 Juli tahun 1505. Melihat hal itu, ayahnya marah karena dilihat sebagai pemborosan. Pendidikan Luther pun mengabdikan dirinya kepada Ordo Agustinian. Ia berpuasa berjam-jam dalam doa, ziarah, dan sering mengaku dosa-dosa. Luther mengemparkan hidupnya kali ini sebagai salah satu ketulusan spiritual yang mendalam, dan ia mengatakan, "Saya kehilangan kontak dengan Kristus Juru Selamat dan Penghibur, dan gantungan jiwa saya yang malang." Johann von Stowitz, atasannya seorang teolog Katolik, mengarahkan dia menjauh dari refleksi terus-menerus atas dosa-dosanya menuju kebaikan Kristus. Dia mengajarkan bahwa pertobatan sejati tidak melibatkan hukum-hukum yang ditimbulkan, melainkan perubahan hati. Luther menerima sarjananya pada studi Alkitabnya pada tahun 21 Oktober tahun 1512. Ia mendapatkan gelar doktor teologi. Pada tahun 1516, Johann Tetzel, seorang biarawan Dominika, dikirim ke Jerman oleh Gereja Katolik Lama untuk menjual induksi supaya mengumpulkan uang yang membangun kembali Basilika Santo Petrus di Roma. Albert von Benberg adalah uskup agung Mainz yang sangat berhutang untuk membayar akumulasi besar untuk pembangunan kembali fasilitas Santo Petrus Roma, sehingga ia pun mengangkat Johann Tetzel menjadi komisaris umum karena khotbahnya yang hebat tentang indulgensi. Albert mendapat izin dari Paus Leo X untuk melakukan penjualan indulgensi pleno khusus. Indulgensi adalah pengampunan hukuman sementara
atas dosa-dosa, dan setengah dari hasil penjualan untuk membayar biaya penerima. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Luther menulis kepada Uskup Albert von memprotes penjualan indulgensi dan melampirkan dalam suratnya sengketa Martin Luther tentang kekuatan dan khasiat indulgensi yang kemudian dikenal sebagai 95 dalil. Pada dalil Luther yang ke-86 mengatakan mengapa paus yang kekayaan saat ini lebih besar daripada kekayaan Karsus, di mana Karsus pada zaman itu adalah seorang yang terkaya di Roma, membangun Basilika Santo Petrus dengan uang orang percaya yang miskin daripada uangnya sendiri. Luther juga menolak perkataan Tetzel yang mengatakan ada api penyucian setelah meninggal maka akan masuk ke dalam peti api penyucian, setelah meninggal maka akan masuk surga. Dia berisi keras bahwa pengampunan adalah satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan. Tetzel mengklaim bahwa indulgensi dapat membebaskan dari dosa dan memberikan keselamatan. Menurut beberapa pandangan, Luther melakukan 95 dalilnya di pintu gereja Elgins di pintu Wittenberg pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Kemudian 95 dalil tersebut dicetak di beberapa lokasi di Jerman pada tahun 1517, dan pada bulan Januari tahun 1518 teman-teman Luther menerjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dalam 2 minggu kemudian dalil tersebut telah tersebar ke seluruh Jerman, yaitu Perancis, Inggris, dan Italia. Sejak tahun 1516 para siswa pada saat itu berlindung datang ke Wittenberg untuk melihat Luther berbicara. Luther berbicara pendek tentang ayat yang ada di dalam surat Galatia dan Mazmur pada tahun 1510 sampai dengan 1520. Luther berceramah tentang Mazmur dan tentang kitab Ibrani, Roma, dan Galatia. Ketika dia mempelajari lebih dalam lagi tentang penebusan dosa, dia menjadi yakin bahwa gereja korupsi dengan menggunakan pandangan Alkitab yang salah. Yang paling penting oleh Luther adalah orang berdosa dibenarkan oleh iman saja, yaitu melalui kasih karunia Tuhan. Dia mulai mengajarkan bahwa keselamatan atau penebusan adalah anugerah Tuhan yang hanya bisa dicapai melalui iman kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ajaran Luther ini pun diterbitkan tahun 1525, yaitu The One Death of the Will atau Free Will. Uskup Agung Albert tidak membalas surat dari Luther, dan pada bulan Desember tahun 1517 ia meneruskan ke Roma. 3 tahun berikutnya Paus Leo X mengirim surat representasi dan teologi kepausan dalam rangka menentang Luther dan seorang elektoral yang bernama Friedrich III, meyakinkan Paus agar Luther ditahan untuk disidang. Selama sidangnya, Luther melakukan pembelaan diri ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, hingga akhirnya Luther dijadikan musuh Paus karena sudah banyak yang mengikuti ajaran Luther. Itu membuat Luther akan ditahan jika tidak mau menarik kembali ajarannya. Tetapi pada saat itu Legatus tidak melakukannya, hingga Luther pun menyelinap kabur meninggalkan kota pada malam hari tanpa sepengetahuan orang. Dalam sidang Worms juga, Luther menolak untuk tidak menarik kembali tulisan-tulisannya, hingga hari berikutnya diadakan pertemuan-pertemuan privat untuk menentukan nasib Luther.
Sang kaisar pun menyampaikan hasil akhir dari sidang Worms pada tanggal 25 Mei tahun 1521 yang isinya menyatakan Luther sebagai seorang pelanggaran hukum, melarang peredaran hasil karya-karya tulisannya dan akan menangkap dirinya, dan bagi siapa yang memberi Luther makan atau minum dan perlindungan maka akan dianggap penjahat, dan siapa saja yang dapat membunuh tidak akan mendapat hukuman. Pada tahun 1534 Luther membuat gebrakan lain dengan menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman. Konflik akibat dari reformasi tersebut terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah yang paling terbesar, Perang Petani tahun 1524 yang menuntut pembebasan lahan dari bangsawan dan pemilik tanah. Luther sendiri tidak mendukung aksi tersebut, dan korban jiwa pada saat itu 100.000 petani meninggal dunia. Puncak dari konflik berdarah tersebut adalah Perang 30 tahun di Jerman antara tahun 1618 sampai dengan 1648 yang menewaskan sekitar 7,5 juta jiwa. Konflik kedua kubu berakhir dengan perjanjian damai Westphalian, dan 3 aliran akhirnya diakui, yaitu Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinis. Martin Luther menikah dengan seorang perempuan di antara 12 biarawati yang bernama Catherine van Bora. Ia membantu Catherine lari dari biara Cisterciensis pada bulan April tahun 1523. Pada waktu mereka menikah, Catherine berusia 26 tahun dan Luther berusia 41 tahun. Luther dan istrinya pun pindah ke suatu kediaman bekas biara hadiah pernikahan dari Johann, seorang elektor Jason yang mengawali apa yang tampaknya menjadi suatu pernikahan yang bahagia dan sukses. Walaupun sering sekali kekurangan uang, Catherine melahirkan 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri. Anak pertama adalah Hans, lahir pada bulan Juni tahun 1526. Anak kedua Elizabeth, lahir pada 10 Desember tahun 1527 yang beberapa bulan kemudian meninggal. Anak ketiga Magdalena, lahir pada tahun 1529 yang meninggal dalam pelukan Luther. Anak keempat Martin, lahir pada tahun 1531. Anak kelima Paul, lahir pada Januari tahun 1533. Anak keenam Margaret, lahir pada tahun 1534. Luther telah menderita berbagai macam penyakit atau gangguan kesehatan selama bertahun-tahun, yaitu penyakitnya adalah menyerang vertigo, sinkope, tinnitus, dan katarak pada salah satu matanya. Pada tahun 1531 sampai dengan 1546 kesehatannya semakin memburuk, di mana tahun-tahun masa pergulatannya dengan Roma yang juga dibantu oleh sesamanya para reformasi pada tahun 1536 ia mulai menderita penyakit batu ginjal dan kandung kemih, juga infeksi pada telinganya yang membuat gendang telinganya pecah. Kesehatan fisiknya yang buruk membuatnya cepat marah dan bahkan perkataannya lebih keras lagi. Dalam tulisan-tulisan khotbahnya disampaikan di Eisleben, tempat kelahirannya. Khotbah tersebut ditujukan sepenuhnya kepada orang-orang Yahudi yang keras kepala, yang merupakan suatu perintah yang mendesak untuk mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Jerman. Pada pukul 8 pagi ia mengalami nyeri pada dadanya, dan ia pun pergi ke tempat tidurnya, dan dikabarkan ia sedang berdoa. Dalam doanya ia mengatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia."
Sesuai dalam kitab Mazmur pasal 35 ayat 5. Pada jam 1 pagi ia terbangun dengan nyeri pada dadanya yang semakin terasa. Teman-temannya pada saat itu menghangatkan dengan handuk panas dan bertanya kepada Luther, apakah engkau mengakui Kristus anak Allah sebagai penebus dan penyelamat kita? Dan ia pun menjawab ia dengan jelas, dan pada tanggal 2/45 tanggal 18 Februari tahun 1546 ia pun wafat dalam usianya yang ke-62. Ia dimakamkan di kota Eisleben, kota kelahirannya, di gereja Casto di bawah mimbar gereja itu.